Ya, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita matematika, kita sudah masuk di materi bangun ruang. Nah, kalau beberapa pertemuan kemarin kita sudah mengenal beberapa bangun datar, nah kali ini kita sudah masuk di bangun ruang. Nah, untuk pembedanya sendiri, kenapa dia dinamakan bangun ruang? Karena dia di dalamnya memiliki rongga atau ruang. Nah, biasanya bentuk-bentuk bangun ruang ini kalian bisa jumpai di benda-benda sekitar kalian. Contohnya saja almari. Nah, almari itu bentuknya kotak balok. Nah, itu dia dinamakan bangun ruang dan dia dimanfaatkan biasanya sebagai tempat menyimpan barang. Bisa menyimpan baju, bisa menyimpan alat permainan kalian. Nah, dia dinamakan atau digolongkan sebagai bangun ruang karena dia memiliki ruang yang bisa diisi. Jadi di dalamnya dia memiliki rongga atau memiliki ruang. Nah, ya untuk hari ini kita akan coba belajar bersama-sama mengenal dulu beberapa bentuk dari bangun datar. Untuk yang pertama, Bu Sinta memiliki bangun balok. Nah, ini balok. Kalau yang bentuknya kotak itu ada dua macam. Jadi bangun ruang yang bentuknya kotak itu ada dua macam. Jadi ada yang balok, ada yang kubus. Kalau ini yang Bu Sinta pegang, ini adalah balok. Nah, di sini ada perbedaannya. Balok dan juga kubus. Nih. Kalau balok, dia ada yang lebih panjang. Jadi ini tingginya dia lebih panjang daripada sisi yang sini, ya. Sedangkan kalau yang kubus, dia sungguh-sungguh kotak sempurna. Semua sisinya sama ukurannya. Jadi kalau kubus itu biasanya kalian menjumpai dadu atau kalau di rumah punya permainan Rubik. Nah, itu bentuknya sungguh-sungguh sempurna kotak. Jadi tidak ada yang lebih panjang. Nah, itu dinamakan kubus. Sedangkan kalau yang balok, seperti contohnya Bu Sinta ini bangun ruang, dan juga yang ini, nah ini salah satu sisinya itu bisa lebih panjang. Nah, jadi kalau Bu Sinta letakkan, dia tidak kotak sempurna, ada yang lebih panjang. Biasanya ini ada almari, kemudian mungkin kalian ada kotak susu, kotaknya pasta gigi. Nah, itu bentuknya balok. Kalau yang kubus tadi sungguh-sungguh sempurna kotak, tidak ada yang lebih panjang salah satu sisinya, ya. Jadi tahu pembedaannya, ya. Jadi kalau balok dan juga kubus itu sama-sama kotak, tapi kalau yang balok dia ada bagian yang lebih panjang. Sedangkan kalau kubus dia sungguh-sungguh kotak sempurna, semua sisinya sama. Nah, untuk yang kedua, Bu Sinta juga punya yang namanya limas. Nah, ini namanya limas. Di sini limas, semua yang bentuknya ujungnya mengerucut ini, ujungnya lancip, itu nanti kita akan sebut limas. Tapi limasnya ada bermacam-macam. Ada limas yang Bu Sinta pegang ini limas segi 4. Karena alasnya, ini yang warna hijau sebagai alas, itu adalah segi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita memanggilnya nanti atau menyebutnya nanti sebagai limas segi 4. Lanjut. Nah, Bu Sinta juga punya limas yang lainnya. Ini juga limas, ujungnya mengerucut, ujungnya rancip. Nah, tapi sebutannya ini adalah limas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 segi 8. Jadi nanti bisa kalian jumpai 5 segi 5, 5 segi 4, 5 segi 8, atau 5 segi 6. Bisa macam-macam. Jadi kalau kalian menjumpai bentuk bangun ruang yang seperti ini, nah kalian harus menghitung sisi dari alasnya. Nih, kalau ini
ada 8. Jadi dia segi 8. Bisa ya? Lanjut lagi. Nah, Bu Sinta juga punya seperti ini. Bu Sinta itu ujungnya juga mengerucut, juga lancip. Apa itu juga limas segi 1? Karena di sininya hanya satu sisi. Nah, itu bukan. Kalau yang bawahnya atau alasnya bentuk lingkaran, kita menyebutnya bukan limas, tapi kerucut, ya. Kerucut biasanya ini kalau di benda sekitar kalian bisa menjumpai topi ulang tahun atau mungkin capingnya Pak Tani. Nah, itu bentuknya seperti ini, yaitu kerucut. Atau kalau kalian pernah lihat tumpeng, nah bentuknya itu kerucut, ya. Jadi beda. Tadi limas itu sama-sama ujungnya runcing, tapi kalau limas alasnya bukan lingkaran, tapi kalau kerucut alasnya selalu akan lingkaran. Jadi berbeda ya, walaupun ujungnya sama-sama runcing, tapi kalau yang ini disebut kerucut, kalau yang tadi disebut limas. Dan limasnya tergantung sisi yang bagian bawahnya, sisi bagian alasnya ada berapa, ada segi 5, segi 6, segi 8, segi 4 bisa. Nah, lanjut. Untuk yang selanjutnya, Bu Sinta punya, nah ini, kalau ini namanya prisma. Nah, prisma di sini itu juga mengikuti jumlah sisi di alasnya, ya. Jadi kalau prisma itu bagian atap dan juga atau tutup, atas ini tutup dan juga bagian bawah alasnya ini itu bentuknya selalu sama, ya. Jadi bagian tutup dengan bagian alas itu akan selalu sama bentuknya. Nah, kalau yang di sini ini prisma, kita hitung dulu. Dia prisma segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga prisma segi 8, ya. Kalau seperti ini prisma segi 8. Bu Sinta punya contoh lagi prisma. Nah, yang ini. Ini bagian ujungnya atap dengan bagian bawah alas itu sama. Dan dia 3 sisi. 1, 2, 3. Maka dia disebut prisma segi 3. Kalau seperti ini tidak bisa disebut. Jadi harus atap dan juga bawah. Tapi dia menyerupai seperti bentuknya tenda, ya. Ini bagian atas, bagian bawah dia sama, kita hitung prisma segi 3. Nah, untuk yang terakhir, Bu Sinta masih punya satu lagi. Nah, ini kalau di rumah punya toples atau mungkin punya botol minum atau mungkin punya gelas. Nah, dia bentuknya adalah tabung. Tabung itu selalu alasnya lingkaran. Tidak mungkin tabung itu alasnya kotak. Dia selalu akan beralaskan lingkaran. Nah, ini biasanya kalian jumpai seperti botol minum. Kemudian ada juga ember yang seperti ini juga bisa. Kemudian ada juga gelas. Nah, itu bentuknya tabung. Nah, sekarang kita akan coba nanti kalian tuliskan di rumah di buku matematika, PS Matematika. Berikan atau tuliskan masing-masing 2 contoh. Jadi dari yang pertama tadi 2 contoh benda di sekitar kalian yang berbentuk balok, berbentuk kubus, berbentuk prisma, kemudian berbentuk limas dan juga berbentuk tabung. Ya, Bu Sinta akan tuliskan di Google Classroom. Coba kalian lihat benda-benda di sekitar kalian, bisa yang ada di rumah atau mungkin kalian ingat-ingat pernah pergi ke suatu tempat, kemudian
pernah melihat benda yang menyerupai bangun ruang tersebut, nanti kalian tuliskan namanya ya. Selamat bekerja, tetap bersemangat.